Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini, di mana berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu untuk mendengarkan Engkau berbicara. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang sudah menyertai kami memampukan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi saya sama Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Ya, haleluya. Kita bersyukur buat hari ini kebaikan Tuhan yang masih mengizinkan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara masih semangat, amin. Ya, harus bersyukur juga karena kalau kita melihat banyak orang yang susah beribadah sekalipun susah seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma 16 ayat yang ke-26. Sekali lagi, Roma pasal 16 ayat yang ke-26. Karena kita akan membacanya secara bersama-sama, saya harap kita membuka semuanya. Sekali lagi, Roma pasal 16 ayat yang ke-26. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum semua. Ayo yang sudah ketemu katakan amin. 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 Kita baca ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Amin. Ya, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rasa dan saya pikir pasti Bapak Ibu atau teman-teman punya yang namanya dengan idola. Mungkin itu idola penyanyi ataupun idola hamba Tuhan. Nah, sepertinya saya punya idola di kampus ini, yaitu idola saya itu Bapak Pendeta Adolf, kemudian Bapak Pendeta Suneta. Nah, mungkin Edo ada idolanya, mungkin Ibu Floli atau yang lainnya seperti itu. Nah, teman-teman, hamba Tuhan adalah pemimpin rohani. Nah, pemimpin rohani berarti pemimpin yang mengenal Allah secara pribadi dalam Kristus dan memimpin secara Kristiani. Nah, pemimpin rohani adalah pribadi yang memiliki perpaduan sifat-sifat spiritualitas Kristen. Nah, ternyata berperan sebagai hamba Tuhan berarti mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan untuk mengambil gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Selain sebagai pemimpin yang mengenal Allah secara pribadi, ia adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing jemaat bertumbuh imannya dengan benar sesuai firman Tuhan. Kita bisa mengetahui dengan yang adanya gembala, ada dengan pendeta, bahkan ada juga pendeta muda, bahkan ada juga pendeta pembantu. Seperti itu. Hamba Tuhan ternyata diharuskan menjadi pembimbing dan pelatih bagi orang-orang yang membantunya, termasuk pada sukarelawan. Nah, untuk membimbing jemaat. Tentu saja fungsi pengawasan pastoral merupakan kombinasi antara kepemimpinan rohani dan manajerial. Nah, kesatuan antara satu dengan yang lainnya tergantung pada minat serta kemampuan hamba Tuhan maupun kemampuan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam hal komunikasi. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saat-saat ini begitu banyak kenyataannya ditemukan hamba Tuhan yang tidak melakukan perannya ataupun fungsinya sebagai hamba Tuhan yang baik dan benar agar jemaatnya bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu saya membawakan pada hari ini dengan tema peranan hamba Tuhan yang benar. Sekali lagi, peranan hamba Tuhan yang benar. Bagaimanakah peran hamba Tuhan membimbing yang benar? Melalui kebenaran firman Tuhan dalam Roma 16 ayat 26 ini, ada dua peran hamba Tuhan menjadi pembimbing yang benar, yaitu yang pertama, memberitakan Injil. Mari kita perhatikan teks ayat 26a. Tadi dikatakan di sana, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Nah, kita berhenti dinyatakan. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Nah, kata dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi dikatakan di situ. Ternyata perintah Tuhan, Injil Tuhan yang dulunya merupakan sebuah rahasia tentang kebenaran Injil, sekarang ini telah dinyatakan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma
bahwa ternyata Injil ini sudah dinyatakan, disingkapkan. Dulu ini merupakan sebuah rahasia. Nah, jemaat di Roma menganggap Injil kebenaran itu hanya untuk mereka saja, tidak bisa non-Yahudi, tidak bisa seperti itu. Sehingga Rasul Paulus menyingkapkan melalui dia, Tuhan memakai dia, bahwa sebenarnya Injil itu sudah disingkapkan, tidak lagi hanya orang Nias, tidak lagi mungkin hanya orang Yahudi, tidak mungkin lagi hanya orang Israel yang bisa mendengarkan Injil Tuhan. Nah, apa maksud dari rahasia ini? Sebenarnya kurang jelas ya Bapak Ibu Saudara, karena ada dua kemungkinan untuk memahaminya. Yang pertama, kata ini dapat merujuk kepada diri Yesus Kristus. Nah, dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 ditegaskan bahwa sejak dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang Israel dalam berbagai cara, tetapi sekarang Allah berbicara dengan perantaran anaknya Yesus Kristus, artinya diri Yesus Kristus merupakan rahasia ilahi. Sejak dahulu kala sampai tiba waktunya, rahasia ilahi itu dinyatakan melalui kelahiran Yesus. Jadi yang pertama, maksud dari rahasia ini yaitu Yesus Kristus sendiri yang merupakan rahasianya. Yang kemudian yang kedua, kata rahasia dalam teks ini juga dapat merujuk kepada keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Dan ini sangat kuat dalam diri Paulus, sebab dia sendiri mengaku bahwa dia adalah rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Artinya rahasia ilahi tentang keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Itulah inti dari Injil tersebut. Nah, sekian lama diberitakan oleh para nabi, yaitu bahwa Allah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus, dan pada saat yang sama keselamatan yang selama berabad-abad dianggap hanya milik bangsa Israel kini dapat menjangkau orang-orang non-Yahudi oleh karena Yesus Kristus. Akhirnya semua disingkapkan kepada jemaat di Roma, bahwa bukan cukup hanya orang Israel yang menerima Injil itu, yaitu menerima Yesus tersebut. Nah, perjangkauan dari penyataan rahasia ini sangat luas sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ternyata Injil ini sampai ke ujung bumi. Sebagaimana kita tahu amanat agungnya. Jadi yang pertama tadi bahwa hamba Tuhan harus berperan yang benar itu, yaitu memberitakan Injil. Nah, namun Bapak Ibu, kita kalau mau memperhatikan ya, banyak gereja-gereja, bahkan organisasi Kristen, bahkan mungkin panti asuhan, panti Kristen, mungkin rumah sakit Kristen, yang saat ini sudah mulai kehilangan fungsinya sebagai pemberita Injil. Nah, sudah mulai hilang visi utama. Nah, kalau kita menyadari bahwa visi utama dari kekristenan adalah amanat agung sendiri untuk menyampaikan, menyiarkan kabar baik ke seluruh dunia, sehingga Rasul Paulus dipakai Tuhan menyampaikan kepada jemaat di Roma supaya tidak salah paham. Nah, ternyata bahwa Injil itu untuk everyone, siapa saja bisa menerimanya. Saya punya ilustrasi. Kalau Bapak Ibu orang Batak pasti sudah kenal dengan ada dua tokoh yang dipakai Tuhan untuk menginjil ke tanah Batak. Nah, yang pertama ada Henry Laiman dan Samuel Munson. Nah, jadi mereka berdua ini adalah misionaris yang diutus oleh Kongsi Jending Amerika. Nah, kedua misionaris ini Bapak Ibu Saudara dicegat dan dibunuh oleh penduduk setempat, orang Batak yang bunuh. Nah, kenapa mereka bisa dibunuh? Mereka belum bisa bahasa Batak. Mereka susah untuk bersosialisasi. Nah, sehingga apalagi orang Batak orangnya keras ya. Nah, teman-teman mungkin tahu apalagi yang dari Sumatera. Nah, dan pada saat itu kemudian setelah kedatangan kematian dan kedatangan Henry Lehman dan Samuel Munson, akhirnya ada lagi yang diutus. Nah, dan ini merupakan suatu tokoh yang terkenal di bangsa Batak yang berhasil masuk untuk memenangkan jiwa di sana, yang kita kenal dengan namanya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Atau teman-teman ada yang tahu namanya? Ya, orang Batak kalau nggak tahu ini, aduh, keterlaluan. Ada? Edo mungkin. Siapa? Oke, benar, terima kasih. Nomeksen. Jadi Nomeksen berhasil. Dia belajar bahasa Batak, dia mendekati budaya orang Batak. Nah, jadi dia tidak menganggap budaya itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau kita memakai cara ini, kita paksa budaya itu hilang semua, nggak akan berhasil penginjilan, ya tidak akan berhasil. Nah, makanya Rasul Paulus, dia itu bisa jadi siapa saja seperti itu. Jadi dari
ilustrasi yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu bertanya kan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Memang kalau di Matius 28 ayat 9 sampai 20 kita udah hafal lah, udah hafal ngaji semuanya. Nah, ternyata ada satu hal yang penting yang membuat ini merupakan sesuatu keharusan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu harus perhatikan bahwa di ayat 26a di sana ada dikatakan perintah yang abadi. Jadi ternyata pemberitaan Injil adalah perintah yang abadi. Kita perhatikan kembali lagi ke Matius 28 ayat 9 sampai 20. Di sana tidak dikatakan organisasi gereja sampaikan Injil, pendeta sampaikan Injil, mahasiswa STT sampaikan Injil. Tidak. Nah, setiap orang percaya, semua orang percaya sampaikan Injil. Kita menerima dengan cuma-cuma, merupakan anugerah. Ya, kita juga harus memberikan secara cuma-cuma. Jadi kita jangan salah paham ya, amin. Nah, amin. Saya kan gembala, mungkin kata si Fitri, saya kan gembala, pendeta. Gembala aja udah cukup lah, amang pendeta seperti itu, sudah cukup lah. Tidak, kata firman Tuhan, hamba Tuhan harus menginjil, amin. Iya, harus menginjil. Mau kita masih mahasiswa, sudah hamba Tuhan, sudah senior, junior, apapun itu, Tuhan tidak peduli dengan apa yang menjadi jabatan kita. Yang penting pertama, pemberitaan Injil harus ditegaskan dan harus dilakukan. Seperti itu, amin. Ya, masuk yang kedua. Apa yang menjadi peran hamba Tuhan yang benar sesuai dengan Roma 16 ayat 26 ini, yaitu membimbing jemaat. Haleluya. Yaitu membimbing jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan membimbing, dan kalau kita korek, kita mau telusuri, bahasa aslinya Yunani adalah pisteos, yang artinya bimbingan terhadap iman, yang dimana merujuk agar terus-menerus diarahkan supaya imannya semakin bertumbuh dan berkarya dalam Kristus. Nah, dengan demikian membimbing yang dimaksud itu adalah mengarahkan supaya terjadi pertumbuhan iman, baik pertumbuhan iman jemaat maupun hamba Tuhan itu sendiri. Nah, kalau membimbing yang dibicarakan oleh Rasul Paulus ini adalah mengarahkan semua bangsa-bangsa. Nah, makanya tadi kan rahasia tadi sudah disingkapkan. Nah, dan akhirnya harus diberitakan kepada siapapun. Nah, untuk menuntun dan mengarahkan kepada ketaatan iman yang bertumbuh. Nah, di dalam Tuhan Yesus Kristus pastinya. Nah, Paulus menghendaki untuk meningkatkan persatuan di antara anggota gereja orang Yahudi pada saat itu dan orang bukan Israel pada saat itu, supaya tidak terjadi perpecahan di jemaat Roma. Nah, sebab pada saat itu sudah mulai ada percikan-percikan. Nah, sehingga Rasul Paulus melalui dorongan Roh Kudus dipakai Tuhan, segera sampaikan Injil yang sebenarnya, segera singkapkan sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, sebab banyak orang di dunia masih harus dijangkau dengan pesan Injil karena semua penghalang telah dihilangkan. Nah, ternyata yang telah dinyatakan itu, semua penghalang-penghalang itu dihilangkan. Nah, dulunya bangsa Israel merasa hanya mereka yang layak karena mereka bangsa pilihan. Dan sekarang itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, amin. Ya. Untuk membimbing jemaat, apa saja yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan, baik itu gembala dan pelayan-pelayan lainnya, yaitu yang pertama memberi makan. Nah, memberi makan dalam konteks ini penggembalaan orang percaya adalah berbicara tentang pengajaran firman Tuhan dan mendidik orang percaya untuk melakukannya. Memang Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Roma 16 ayat 26 ini kurang memadai untuk menyampaikan bagaimana aksi membimbing itu, sehingga saya pakai ayat-ayat lain seperti itu. Nah, pilihan makanan yang sehat adalah Alkitab itu sendiri. Jadi hamba Tuhan tugas untuk membimbing jemaat itu setelah dia berhasil nih memenangkan jiwa. Edo nih sebagai pendeta, udah ada misalnya jemaatnya 50 orang Batak, 20 orang Jawa. Nah, dia harus bisa menggembalakan itu semua, membimbingnya, amin. Ya. Tidak bisa Edo. Nah, kalau orang Batak kan keras tegas ya, orang Jawa kan lemah lembut. Nah, tidak bisa Edo itu memaksakan orang Jawa keras, ya kan? Bisa-bisa kabur jemaatnya yang Jawa. Jadi semua orang Batak, itulah yang diperlukan dengan hikmat Tuhan sendiri, amin. Ya, jadi hamba Tuhan ini harus banyak hikmat juga seperti itu. Jadi jangan lupa memberi makan untuk membimbing jemaat tersebut,
supaya terjadi pertumbuhan iman jemaat yang berhasil, yang efisien. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata Alkitab yang menjadi fondasi utama. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendapat ajaran-ajaran yang saat ini banyak, mungkin ada pengwahyuan atau apapun itu pada saat-saat ini, banyak ajaran yang telah tersebar ke seluruh dunia, bahkan ke desa-desa hampir ditelusuri semuanya. Nah, untuk itu kita harus back to the Bible, artinya kembali kepada Alkitab. Nah, makanya kita sekolah Alkitab, makanya kita mengikuti sekolah tinggi teologi. Nah, supaya kita dilatih. Nah, kalau teman-teman tahu bahwasanya untuk pendeta, untuk saat ini pendeta itu harus minimal STH. Nah, saya rasa teman-teman tahu, makanya teman-teman mau sekolah pendeta. Amin. Ya, atau mungkin teman-teman terpaksa ini STH. Oh tidak ya? Oh tidak, salah lagi. Ya, saya bercanda ya. Ya, jadi saya percaya, biarpun mungkin tidak apa-apa, apapun alasan teman-teman sampai ke sini, mungkin terpaksa, mungkin karena keadaan, mungkin karena didorong. Percayalah, segala sesuatu yang ada di tangan Tuhan yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, jadi dalam melayani jemaat, dalam melayani jemaat, hamba Tuhan itu berperan banyak, Bapak Ibu. Nah, dia juga harus bisa melayani jemaat satu persatu. Dia harus mengerti jiwanya, dia harus mengerti pribadinya, karakternya. Nah, makanya kan dikatakan firman Tuhan, satu aja domba yang hilang, ditinggalkan yang 99. Nah, betapa luar biasanya Tuhan itu. Nah, cuman si Fitri yang hilang nih, datang Tuhan mencari. Oh, amin. Iya, cuman si Santi yang hilang, datang Tuhan sendiri mencari. Ya, Anda harus percaya. Nah, hilang itu istilahnya bagaimana? Sudah mulai hilang, kasih mula-mulanya. Sudah mulai malas berdoa, sudah mulai malas menyembah Tuhan. Mengikuti ibadah pun ya karena terpaksa kan, formalitas. Nah, itu kita itu kadang-kadang merasa kita udah dekat sama Tuhan. Justru kita yang paling terhilang. Ya. Kita harus sadar, udah dekat sama firman Tuhan, tapi kita seperti orang Farisi, hanya di pikiran, tidak ada tindakan, sehingga tidak ada kita merasakan hadirat Tuhan, kita tidak merasakan kuasa Tuhan, tidak merasakan mujizat Tuhan. Teman-teman harus mengetahui, bangsa Israel mereka mengalami mujizat Tuhan di saat kesesakan, di saat ada masalah. Makanya dalam 1 Korintus mengatakan ujian dan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan manusia, karena Allah setia dan adil. Saya mengalami pribadi bahwa Tuhan memang adalah gembala yang baik, memakai hamba Tuhan, memakai pendeta, memakai gembala sendiri. Nah, jadi teman-teman terkasih, bahwasanya sebagaimana tadi, ternyata hamba Tuhan itu harus bisa melayani. Nah, tidak hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi juga memelihara jemaat, membimbing jemaat. Nah, membimbing jemaat tadi, yang pertama tadi satu persatu, semua jemaat harus dibimbing. Kemudian hamba Tuhan itu harus melayani jemaat dalam jumlah kecil supaya efektif. Gembala atau hamba Tuhan harus berbagi tugas, memberikan perhatian kepada orang-orang yang dipercayainya. Nah, jadi kalau kita hamba Tuhan, jangan otoriter, jangan kita sampai saya yang benar harus ini, tidak bisa. Gembala itu harus fleksibel, makanya perlu berhikmat seperti itu. Nah, kadang-kadang karena otoriternya kita nggak sabar, kita jadi marah, kita jadi menyakiti hati jemaat, menyakiti hati pelayan Tuhan. Akhirnya terpecah belah, merasa dirinya benar. Nah, kenapa banyak aliran-aliran? Saya rasa sebenarnya intinya semua sama. Kenapa ada karismatik, kenapa ada Pentakosta, kenapa ada aliran Zwingli, aliran Martin Luther, semuanya ternyata sebenarnya sama. Kenapa ada HKBP, kenapa ada GKI, kenapa ada Kingmi, GBI, apapun itu. Nah, sebenarnya semuanya sama. Nah, yang Tuhan mau kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya intinya sama. Tetapi itulah manusia, pengen sesuatu yang baru. Nah, makanya kalau kita mau sesuatu yang baru itu dekat sama Tuhan. Firman Tuhan satu ayat ini bisa didetailkan Tuhan banyak sekali. Nah, kalau kita mau mendalami firman Tuhan, kalau kita kan baca firman Tuhan kan asal baca. Nah, kita cari. Itu secara logika memang seperti itu, secara konteks dan teksnya, atau konteks jauh, konteks dekat memang benar. Tetapi lebih mendalami, lebih pasti adalah ajaran dari Roh Kudus sendiri. Nah, ini sekolah teologi ini sangat membantu
supaya kita memakai ilmu pengetahuan kita nanti terjun di dunia lapangan, supaya kita tidak dibodohi dengan ajaran-ajaran yang tersebar. Seperti itu. Nah, pemeliharaan gembala dalam jumlah kecil juga harus efektif dengan mempercayakan siapa yang menjadi pelayan Tuhan, yaitu orang yang sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, kemudian ada pemeliharaan kelompok besar. Nah, jadi merupakan pelayanan ibadah, yaitu mengajar jemaat, ibadah umum, kaum ibu, kaum bapak, kaum pemuda, kaum remaja dan anak, bahkan persekutuan lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan teman-teman yang sedang dipersiapkan dan saya sendiri, saya percaya kita harus mau dipersiapkan lebih matang lagi. Jangan merasa cukup. Nah, karena ya Bapak Pendeta Dr. Adolf aja udah sebagai doktor rektor. Nah, tidak bosan-bosannya belajar. Kita ini masih S1. Udah langsung tinggi hati. Masuk nanti MTH makin tinggi hati. Jangan seperti itu, amin. Kan bahaya. STH sarjana tinggi hati katanya. Mas MTH makin tinggi hati. Bahaya, amin. Iya, jangan merasa langit. Karena di atas langit masih ada langit. Iya, seperti itu. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang merupakan Allah mengosongkan diri. Enggak dianggap itu, saya itu raja, ngapain saya mau datang-datang rem-rem ke dunia? Enggak ada. Teman-teman, milikilah hati sebagai hamba sehingga mau melayani kelompok kecil, kelompok besar, atau pribadi antar pribadi. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak melihat kalau yang terakhirnya itu di sana kan itu ada kesalahan, baca lebih lengkap di http abelov ya. Itu maksud saya itu kesalahan, itu maksudnya ilustrasi ini yang boleh dikutip dari situ. Nah, itu kesalahan, mohon maaf. Nah, jadi ilustrasinya ini ada seorang pelayan Tuhan yaitu George Muller. Dia setia membimbing dan melayani. Nah, jadi sudah berbulan-bulan George Muller ini merasa bahwa Tuhan membawa dia pada keadaan yang dialami pada saat Agustus tahun 183 sampai April sampai 1849. Nah, tiap hari dia tidak ada putus-putusnya berharap, bersandar dan berdoa bagi keperluannya. Nah, karena dia memiliki panti asuhan 20 kali lebih besar dan butuh pengeluaran yang besar. Nah, jadi ternyata walau tidak ada uang yang dimiliki oleh hamba Tuhan ini, nah dia harus memberi makan 2.100 orang. Bayangkan 2.100 orang harus diberi makan dan keperluan lainnya harus dicukupkan. Padahalnya uangnya habis. Nah, dia juga harus menyokong 189 pekabar Injil, walau tidak ada uang yang tersisa. Menyokong kira-kira 100 sekolah dan 9.000 murid, meski dana yang dimiliki betul-betul nol. Jadi ini kisah nyata. Ini bukan yang diada-adakan ya. Memang ada dan memang nyata, men. Nah, membagikan kira-kira 4 juta traktat dan berpuluh-puluh ribu Alkitab dikirim kemana-mana tiap tahun, padahal tidak ada lagi dananya. Nah, kemudian ia tetap berdoa, dia tetap setia, lalu mereka tidur. Nah, ada mujizat yang terjadi ketika mereka setia dalam melayani Tuhan, membimbing jemaat Tuhan, mengajar, semua hampir dilakukan, dan mereka udah gak makan ini. Jadi mereka betul-betul tidak ada lagi keuangan, benar-benar putus. Dan mujizat terjadi. Keesokan harinya Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak tahu dari mana datangnya, ada orang yang dipakai Tuhan untuk mengantarkan makanan tengah malam ke tempatnya. Jadi dikatakan Tuhan menyuruh seorang ini untuk mengantarkan makanan. Itu tidak dalam jumlah kecil, itu jumlah besar ke panti asuhan. Jadi stok selama 1 bulan dipenuhi dia. Itulah kebajikan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak menyangka cara Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal kita. Amin. Saya juga percaya dan yakin, apalagi bapak-bapak pendeta senior kita ini udah lebih banyak pengalaman pahit manisnya pelayanan atau asamnya apapun itu asinnya udah dialami. Makanya firman Tuhan, kita harus tunduk kepada pemimpin kita, takluklah kepada pemerintah di atas, sebab tidak ada pemerintah yang berasal dari Allah. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara supaya kita menjadi hamba Tuhan yang benar,
yang melakukan fungsinya sebagai pembimbing yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengulas kembali dua hal yang saya sampaikan pada saat ini, saya harap kita tidak menyanyiakannya. Bahwa pertama tadi ternyata peranan hamba Tuhan yang benar yaitu memberitakan Injil, kemudian tadi membimbing jemaat. Nah, demikian yang boleh saya sampaikan. Biarlah kiranya kita menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat sampai mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.